Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati Bapak Wira Adi Brata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Yang kami hormati Ibu Naili Amalia, SEMM, pemateri kita pada kegiatan praktikum pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Arta Suryadia Prastika, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2021, selaku MC pada praktikum pagi hari ini. Mohon perhatian untuk peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi. Jadi dimohon untuk tetap berada di room selama praktikum berlangsung agar dapat memahami materi yang disampaikan dan melakukan absensi di pertemuan ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua opening speech, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, kemudian yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang ke-6 dan ke-7 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yang kedua yaitu opening speech, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Ibu Naili. Terima kasih waktunya kembali Mbak Prasti dan teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi ya setelah minggu lalu kita jumpa dan hari ini materinya terkait dengan yang akan dibahas oleh Ibu Naili nanti terkait dengan candle, kemudian terkait dengan technical analisis seperti itu ya. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran singkat sedikit saja terkait dengan kondisi pasar kita, posisi per update Agustus kemarin. Nah, ini teman-teman, ini adalah perjalanan dari indeks harga saham gabungan kita. Jadi indeks harga saham gabungan kita, kalau kita lihat dari mulai 2011 sampai di 2021, ini kalau kita ambil garis tarik, itu posisinya naik seperti itu. Dari titik yang kuning posisi di 2011 sampai di 2021 itu kan naiknya gini ya kalau kita ambil garis gitu ya. Namun itu menunjukkan adanya pertumbuhan dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Orang luar, orang asing itu begitu dia mau masuk ke suatu negara, yang paling pertama dilihat adalah dari growth indeks harga saham gabungan. Kenapa? Karena indeks harga saham gabungan menjadi cerminan suatu negara itu bertumbuh atau enggak, potensial bertumbuh atau enggak ekonominya. Kok bisa ya dilihat dari IHSG? IHSG itu kan cerminan dari harga-harga saham yang ada di negara tersebut ya. Ada Indofood, ada Unilever, ada Astra, ada Telkom, ada perbankan, dan lain-lain. Ketika harga saham semua, beberapa saham yang ada di suatu negara tersebut itu naik, kan akan ditunjukkan dengan indeks harga saham gabungan yang naik. Ambil 10 tahun terakhir mengalami kenaikan, berarti negara tersebut bertumbuh perekonomiannya. Tapi kalau dia itu turun, karena harga sahamnya juga pada turun. Kenapa kok saham bisa turun? Karena daya beli masyarakat rendah, perusahaannya banyak yang rugi, ekonominya nggak bertumbuh, itu akhirnya tidak investor tidak minat di suatu negara yang cenderung trennya menurun. Gitu. Nah, di tempat kita ini 10 tahun terakhir itu naik terus. Namun, di posisi naik terus itu pun ada beberapa grafik yang bisa naik turun ini. Nah, ini dinamika pasar yang tidak bisa kita nggak bisa kita pungkiri karena penawaran dan permintaan di suatu pasar akan menjadikan perubahan harga
Dan pergerakan ini mencerminkan dari harga-harga yang tertera di Bursa Efek Indonesia. Posisi indeks saham gabungan kita dibanding dengan di industri luar atau pasar modal di luar, yaitu posisi saat ini dari awal Januari sampai Agustus kemarin ya, year to date, itu Indonesia masih tumbuh 2,8%. Ya memang tipis ya, tapi kita bisa lihat beberapa negara yang masih di bawah kita. Ada Jepang, ada Malaysia, ada Filipina, ada China, itu masih di bawah kita dari posisi awal Januari sampai Agustus kemarin. Nah, saya yakin ini indeks itu masih coba kita lihat di 6.150. Sekarang pagi ini indeks kita itu sudah berada di, sebentar ya saya cek ya. (6.669). Artinya angka Agustus di 2,8% ini bisa jadi sekarang di posisi 4, sekian persen gitu, plusnya. Nah, itu adalah year to date dari Januari sampai Agustus. Nah, kalau di 10 tahun terakhir kita plus 66%. Kita pernah pada waktu itu di 2019 ya, kita berada di 5 besar puncak di dunia itu. Namun sekarang posisinya kita di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 20 besar. Di bawahnya Saudi Arabia ya. Kita lihat di Malaysia, Hong Kong, Australia masih di bawah kita. Nah, kemudian saham-saham yang sedang mengalami kenaikan dan penurunan ya, kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir ini terdapat 468 saham yang mengalami kenaikan dan 272 saham yang mengalami penurunan. Ya, 272 saham mengalami penurunan itu bukan berarti dia kalah bagus dengan yang 468, teman-teman. Jadi seorang teknikalis justru akan melihat harga saham yang turun itu akan lebih menjadi sorotan karena memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Biasanya kalau saham yang sudah naik kencang, itu justru potensinya akan mengalami koreksi. Kenapa kok bisa koreksi? Kenapa kok bisa saham bisa turun? Contoh ketika saya membeli di harga saham di harga 1.000, gitu ya. Kemudian banyak orang yang membeli harga juga 1.000, 1.100, 1.200. Itu saham akan mengalami kenaikan. Banyak orang yang meminta membeli atau ingin membeli saham tersebut. Tapi begitu saham itu orang yang tadi sudah membeli di harga 1.000, kemudian sekarang posisi sudah di 1.300, 1.500, mereka ingin melakukan penjualan untuk merealisasikan keuntungannya. Beli 1.000, kemudian jual di harga 1.300, 1.400. Itu disebut dengan profit taking. Nah, ketika banyak orang yang mengambil aksi untuk profit taking, menjual sahamnya secara masif yang cukup banyak jumlahnya, potensinya akan mengalami penurunan. Jadi saham naik dan saham turun itu belum tentu saham ini bagus, saham ini jelek, belum tentu seperti itu. Ya, nanti mungkin secara lebih spesifik akan dilihat juga ya pola-pola yang potensial naik dan tidak naik. Nah, sekali lagi ini saya mau menyampaikan bahwa di tempat kita investor dominan itu masih dipegang oleh investor asing, yaitu 45%, 64%. Di Indonesia memang lebih besar 54%, namun di 54% itu dibagi dua lagi menjadi yang domestik retail sama domestik institusi gitu. Dan pola transaksi di pasar modal kita ini ternyata didominasi oleh domestik. Kita bisa lihat kalau yang atas itu adalah kepemilikan dari saham ya. Kemudian yang di bawah itu adalah transaksi. Siapa yang sering transaksi, siapa yang sering trading gitu. Ternyata yang sering trading di negara kita, di pasar modal kita itu adalah investor domestik. Yang asing itu cenderung mereka membeli kemudian simpan jangka panjang. Kita bisa lihat tuh tebel kan, yang merah itu adalah investor domestik yang sung jual beli. Yang di bawah justru investor asing tuh dia beli, dia udah tunggu sampai naik baru nanti dia jual. Kalau yang tempat kita tuh jual beli daily, harian. Nah, melihat karakter yang model seperti ini artinya banyak juga masyarakat kita itu yang suka trading, teman-teman. Dominasi trading. Nah, seorang trading tentu tidak
hanya melihat dari sisi fundamental perusahaan. Itu menjadi pokok memang, fundamental perusahaan itu menjadi pokok, melihat sehat atau tidak perusahaan, prospek atau tidak sebuah perusahaan itu menjadi pokok ya, menjadi sangat fundamental sekali. Namun bagi seorang trader itu saja nggak cukup. Mereka akan mempelajari pola-pola dari pergerakan saham tersebut. Karena seorang teknikalis dia percaya bahwa pola yang sudah terjadi di suatu saham tertentu itu akan berulang di kemudian hari dengan indikasi-indikasi chart-nya. Nah, itu cukup penting diperhatikan juga bagi seorang trader, dan hari ini adalah pembahasan terkait hal tersebut. Jadi itu adalah gambaran awal ya dari saya, supaya ada pandangan sedikit teman-teman terkait dengan technical analysis yang mungkin akan dibahas ke depan. Demikian dari saya, mudah-mudahan teman-teman enjoy untuk menikmati diskusi yang ada. Jangan pusing, jangan kemudian membuat, waduh pusing banget nih kayak gini. Jangan, karena sebenarnya itu akan lebih simpel ketika kita itu aktif. Kalau bingung, tanya gitu. Karena kalau misalnya bingung, nggak tanya, kita tahan, kemudian ada materi berikutnya juga berkaitan sama yang pertama, juga nggak, teman-teman juga nggak nanya, tapi masih bingung, lama-lama tingkat kebingungannya akan semakin tebal dan akan ngejar posisi yang bingung itu juga butuh effort yang tinggi. Jadi kita harapkan untuk aktif dan tanya ketika teman-teman itu benar-benar kurang paham terkait dengan materi yang disampaikan. Baik Mbak Prasti, saya cukupkan dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Prasti. Silahkan Mbak. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Wira atas waktunya. Dan berhubung Bapak Wira setelah ini ada agenda, disilahkan jika ingin meninggalkan room Zoom meeting ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Prasti. Terima kasih Pak Wira. Oke, Bu, mohon izin. Dan teman-teman semuanya enjoy kegiatannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Naili Amalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Oke, hari ini kita belajar meneruskan di pertemuan minggu kemarin ya. Kita belajar mengenai bagaimana sih kita melihat sebuah grafik gitu ya. Dari posisi grafik itu, apakah grafik itu naik atau turun gitu ya. Jadi kita sekilas itu melihat sebuah grafik itu sudah tahu sebenarnya. Harus sudah tahu. Oh, grafik ini tuh condongnya meningkat. Oh, grafik ini condongnya menurun gitu. Nah, kita belajar tentang itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wira beberapa poin ya, mungkin berkaitan dengan IHSG juga. Saya pengen mengulik juga IHSG terkait hari satu minggu terakhir ini ya. Satu minggu, mungkin dari minggu lalu IHSG mengalami peningkatan yang cukup drastis gitu ya. Cukup drastis, tapi masuk pada minggu ini ya. Minggu ini berarti hari Senin, Selasa itu mengalami koreksi, bisa dianggap penurunan, itu namanya koreksi ya. Penurunan ya, walaupun penurunannya hanya 0, sekian persen gitu ya. 0, sekian persen, tapi memberi dampak ya, memberi dampak beberapa saham juga mengalami harganya mengalami penurunan drastis itu. Nah, alhamdulillah hari ini IHSG dibuka dengan hijau gitu ya, dibuka hijau pada level 6.000 apa ya? Sebentar.
6.663 ya, udah peningkatan 0,57%, sekitaran segitu. Oke, ini yang mendorong juga mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki portofolionya pasti hijau gitu ya. Ya kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar hijau karena apa? Ya, kalau kita lihat sudah memasuki bulan bulan Oktober ya. Minggu kedua bulan Oktober itu jaya-jayanya IHSG-nya mencapai tingkat tertinggi gitu ya dibandingkan 2 tahun terakhir. Nah, ini bisa menjadi puncak bagi golongan investor ataupun golongan trader gitu ya. Untuk apa? Untuk melakukan taking profit gitu. Nah, mungkin dari 2 hari kemarin bisa dikatakan ada aksi taking profit, yaitu maksudnya bagaimana ya, ada sebagian atau banyak dari investor atau trader merealisasikan keuntungannya seperti itu, sehingga daya belinya turun ya. Daya belinya turun, justru daya jualnya yang meningkat sehingga menurunkan harga dari IHSG ya, IHSG. Oke. Sekarang saya pengen share bersama teman-teman mengenai analisis teknikal, yaitu pada sub apa? Pada sub pembacaan grafik ya. Nah, saya share dulu. Oke. Sudah terlihat ya, Mbak ya? Mbak Prasti. Terlihat, Bu, ya. Oke. Nah, oke, kita belajar mengenai uptrend dan downtrend ya. Kita tahu ya, kalau up itu naik, kalau down itu turun gitu ya. Singkatnya seperti itu. Ada istilah lain yang namanya bearish sama bullish ya. Di mana bullish itu sama dengan uptrend, di mana bearish itu sama dengan downtrend gitu ya. Jadi bagaimana kecenderungan grafik itu, uptrend itu kecenderungan grafik pada posisi naik. Tapi kalau downtrend atau bearish tulisannya, itu kecenderungan grafik posisinya turun. Nah, kenapa sih butuh yang namanya analisis teknikal, gitu ya? Kenapa kita butuh analisis teknikal? Analisis teknikal itu, ya, itu merupakan suatu penggambaran kita bagaimana membaca sebuah grafik, gitu ya. Membaca, kita itu diajarkan untuk membaca, bukan untuk meramalkan, karena kita bukan dukun dan lain sebagainya. Kalau membaca itu mempunyai ilmu dasar, indikator dan lain sebagainya, mempunyai dasaran yang kuat untuk kita bertindak atau menganalisis sesuatu. Tapi kalau peramalan ya, kalau peramalan itu tidak ada dasarnya, tidak ada dasar ilmunya, tidak ada dasar sesuatu yang mendasari dengan pasti, itu namanya meramal. Tapi kalau hal ini dari sisi kita membaca gambar itu bisa ada dasaran tertentu gitu ya, ada dasaran tertentu. Kenapa? Dasaran tertentunya apa gitu ya? Ya, mulai dari indikator, mulai dari kita mengenal chart itu sendiri ya, kita melihat histori. Tadi sudah dikatakan sama Pak Wira ya, bahwa trader atau investor ya mempercayai bahwa analisis teknikal dari sisi grafik itu wujud dan bentuknya itu historical. Maksudnya bagaimana? Ada pengulangan di era yang sebelumnya dan akan terjadi
pengulangan begitu lagi di era berikutnya, di periode berikutnya, seperti itu. Jadi makanya mempunyai keyakinan itu sehingga bisa dikatakan membaca pergerakan, gitu ya, pergerakan. Oh ini tuh akan bergerak kemana sih, ke bawah atau ke atas gitu. Nah itu juga ada landasan ilmunya, ada dasar ilmunya. Nah biasanya apa yang menjadi dasaran untuk kita membaca, gitu ya? Yang pertama berupa data. Ya, data harga gitu ya. Karena kalau kita melihat dari technical itu merujuknya ke grafik gitu ya. Merujuknya ke grafik. Berarti yang kita lihat pertama adalah harga gitu ya. Posisi harga sekarang dari saham perusahaan itu berada di level mana seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang kita lihat? Volume. Volume apa? Volume perdagangannya ya. Volume perdagangannya. Apakah volume perdagangannya terhadap suatu saham itu, suatu saham perusahaan itu naik atau turun gitu. Karena ini mempengaruhi bagaimana harga itu, harga suatu saham itu sangat dipengaruhi oleh supply and demand gitu ya. Supply and demand. Ketika banyak yang melakukan penawaran, berarti harganya cenderung turun. Tapi kalau ketika banyak peminatnya, demand-nya banyak gitu ya, berarti ada kecenderungan untuk harganya meningkat gitu. Karena peminatnya banyak gitu. Nah, yang ketiga, likuiditas gitu ya. Likuiditas. Ini yang biasanya tergolong pada perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ45. LQ45. Jadi investor atau trader itu justru lebih suka kepada perusahaan-perusahaan yang liquid gitu ya. Liquid bagaimana? Cair. Jadi cepat memutarkan uangnya seperti itu. Nah, biasanya yang masuk golongan LQ45 adalah perusahaan-perusahaan yang blue chip gitu ya. Perusahaan-perusahaan blue chip. Perusahaan blue chip apa? Perusahaan-perusahaan yang mempunyai market cap yang besar dan mampu mendorong pergerakan IHSG itu sendiri. Nah, tujuannya sebenarnya untuk apa sih kita melakukan analisis gitu ya, analisis teknikal, untuk menentukan probabilitas arah ke depannya, arah dari harga saham itu, arah dari kinerja perusahaan itu akan bagaimana, yaitu dengan salah satunya analisis teknikal. Nah, kenapa kita harus menggunakan analisis teknikal gitu ya? Karena teknikal itu mencerminkan dari harga itu sendiri. Kita lebih objektif, lebih praktis. Justru kita lebih praktis menggunakan analisis teknikal ketimbang kita menggunakan analisis fundamental. Ya, kalau kita melakukan analisis fundamental, oke, akan ada patokan-patokan tertentu. Contoh, ya, sebagai contoh. DER itu debt equity ratio. Apa itu rasio hutang? Jadi perusahaan yang memiliki hutang gitu ya. Dapat dikatakan kalau perusahaan manufaktur yang bagus adalah memiliki nilai DER-nya kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Tapi kalau perbankan itu sekitar 5 sampai 7. 7 itu sudah wajar gitu ya. Memiliki DER 5 sampai 7 itu wajar gitu. Nah, ini kan ada patokan-patokan tertentu dan itu yang membuat kita harus membaca, karena kalau fundamental itu banyak ya, instrumennya banyak kayak bukan hanya DER gitu ya, ada ROA, ROE, NIM dan lain sebagainya. Tapi kalau technical kita hanya lihat aja grafik gitu ya. Lihat grafik, mungkin kita coret-coret sedikit gitu ya untuk menentukan support sama resistennya, terus pergerakannya bagaimana, karena zaman sekarang sudah canggih, ada indikator-indikator yang bisa membantu kita untuk lebih menganalisisnya lebih cepat gitu ya. Jadi sehingga analisis teknikal itu lebih praktis. Nah, analisis teknikal juga satu untuk semua instrumen gitu ya. Jadi semua instrumen sama gitu ya, bukan hanya sekedar saham dan lain sebagainya. Nah, jangkanya kita bisa milih karena
unsur dari technicalnya itu ada technical daily, weekly, sama monthly gitu ya. Tergantung kita mau jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Nah, saya pengen mengenalkan kepada teman-teman ya jenis-jenis chart. Jadi chart itu sebenarnya tuh banyak modelnya. Ada histogram ya, ada histogram chart, ada line, ada bar, ada candle. Tetapi sebagian besar masyarakat, investor, trader, dan ilmuwan di dalam saham itu lebih memilih kepada candlestick. Kenapa? Kenapa kok candles? Gitu ya. Nah, saya banyak mengungkapkan kenapa kita harus menggunakan candle di buku saya ya, teman-teman. Jadi salah satunya candle itu merupakan chart yang paling sempurna, gitu ya. Chart indikasi chart yang paling sempurna ketimbang histogram, bar, dan lain sebagainya, sehingga digunakanlah yang paling sering digunakan adalah candlestick. Nah, wujud dari candles gimana ya? Ini ya, di mana ada tubuhnya, ada ekor ya, ekor bagian atas, ekor bagian bawah. Biasanya ekor bagian bawah itu biasanya pembukaan atau penutupan. Ketika penutupan itu lebih besar dibandingkan harga pembukaan, maka candlesnya akan berubah hijau. Tapi sebaliknya, kalau harga pembukaan lebih rendah daripada harga pembukaan lebih tinggi daripada harga penutupan, maka itu dikatakan candlesnya akan berwarna merah gitu. Ya, posisi candlenya turun gitu ya. Nah, ada beberapa sinyal candle gitu ya yang bisa memberikan kita sinyal bahwa akan terjadinya kenaikan atau penurunan di dalam suatu grafik gitu. Nah, apakah ini pasti gitu ya? Apakah ini pasti? Tidak ada suatu analisis itu yang pasti gitu ya. Tidak ada suatu analisis itu yang pasti. Tapi ada indikator-indikator yang mendekati gitu ya. Indikator-indikator yang mendekati. Ya. Jadi tidak ada analisis yang 100% benar, itu tidak ada. Ya, semua. Karena ini tergantung oleh apa? Tergantung oleh pasar gitu ya. Bisa jadi kalau kita mendapatkan shooting star, apakah kalau ada tanda shooting star itu apakah akan terjadi penurunan gitu? Belum tentu, tapi kebanyakan kalau terjadi shooting star itu akan mengalami penurunan gitu ya. Nah, shooting star bagaimana bentuknya? Berarti batang tubuhnya itu jauh lebih pendek daripada ekor atasnya gitu ya. Kalau saya menyebutnya ekor. Nah, kalau inverse hammers itu bagaimana? Inverse hammers itu candle yang berwarna hijau, batang tubuhnya berwarna hijau atau putih ya, hijau atau putih. Ini tergantung pada chartnya ya. Kalau chart berwarna biasanya hijau, kalau chart hitam putih ya, putih sama hitam gitu ya. Kalau putih itu menandakan positif atau hijau, kalau hitam itu menandakan penurunan atau merah. Nah, kalau inverse hammers itu tandanya seperti itu, batang tubuhnya kecil, bentuknya putih atau hijau, ekor atasnya panjang. Nah, begitu juga ada hammer sama hanging man. Ini kan sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal tanda-tanda akan terjadi suatu reversal. Reversal itu apa? Perbalikan arah dari suatu grafik. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di sini ada apa yang saya lingkari? Di sini ada yang namanya hanging man, hammer ya. Adanya hammer ya, yang saya lingkari. Itu terdapat hijau, tubuh hijau yang kecil di atas dengan ekornya di bawah. Nah, ternyata ada peningkatan, tapi peningkatannya nggak terlalu tajam gitu ya. Nah, ini kan dipengaruhi juga oleh sinyal yang lainnya. Mungkin ini dalam waktu setelahnya ada hammer terjadinya peningkatan sedikit gitu. Ya. Terus
kita pengen tahu volume itu di bagian mana sih gitu ya. Volume itu di bagian bawah ya, yang sudah saya kasih lingkaran itu, yaitu volume gitu ya, volume perdagangan, di mana hijau menandakan volume perdagangan itu meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau periode hari sebelumnya atau periode minggu sebelumnya. Nah, ini ada indikator ya, sebuah indikator gitu ya. Di mana sudah saya katakan tadi, harga sebuah saham itu sangat dipengaruhi oleh supply and demand ya. Di mana demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya, pasti harganya meningkat. Karena apa? Permintaannya banyak gitu ya. Sebuah permintaan banyak itu akan menimbulkan harganya cenderung meningkat. Tapi kalau permintaannya turun dan lebih banyak yang penawarannya meningkat, itu berarti harganya menurun. Nah, ini ada beberapa indikator sebenarnya. Ketika harga naik dan volume naik, itu akan ada kecenderungan ekspektasi pasar itu akan meningkat gitu ya, atau terjadinya bullish trend. Tapi kalau ketika harga naik, volume perdagangan turun, nah itu hati-hati ya, ada aksi ada aksi pembelinya turun gitu ya. Aksi pembeliannya turun. Ketika harganya turun, volume perdagangan naik ya, bisa dikatakan investor atau para tradernya melakukan yang namanya taking profit. Nah, ini cenderung kepada bearish trend. Kalau harganya turun, volumenya turun, wah itu sudah pertanda kalau pasti akan terjadinya penurunan. Nah, kita harus tahu bullish sama bearish. Yang saya katakan bullish itu uptrend, bearish itu downtrend. Jadi kita harus tahu bagaimana bullish itu suatu grafik gitu ya, suatu grafik yang memiliki kondisi pasar sedang mengalami tren naik gitu ya, tren naik atau menguat naik gitu ya. Jadi grafiknya seperti ini ya, condong diagonal ke atas, diagonal ke atas. Tapi kalau bearish bagaimana? Kalau bearish itu kondisi di mana pasar ya, pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah ya. Kecenderungannya justru menurun gitu ya. Grafiknya terlihat penurunan. Nah, ini bisa saja ya. Kita kan ada banyak indikator-indikator untuk kita melakukan analisis teknikal. Salah satunya yang saya kotak hitam itu sebuah tanda reversal dari pattern chart ya, pattern chart itu apa? Jadi ada tanda-tanda sebuah candle gitu ya, candle, wujud dari candle itu yang menandakan bisa terjadi uptrend, sinyal bisa terjadi uptrend atau downtrend gitu. Itu tanda-tanda reversal gitu. Nah, sebenarnya banyak banget kita harus bagaimana sih langkah untuk kita menganalisis gitu ya, melakukan teknik analisis itu bagaimana? Kita harus tahu circle-nya. Circle itu bagaimana? Circle itu ya posisi grafik gitu ya. Posisi grafik itu kan begini ya, tetap konstan seperti itu ya, fluktuatif ya, fluktuatif. Ketika ada penurunan terus terjadi peningkatan sampai puncak turun lagi, begitu juga menyentuh puncak bawah akan meningkat. Begitu aja terus bergelombang gitu ya, bergelombang. Nah, kita harus tahu circle-nya. Apakah ini circle-nya itu posisinya di mana gitu ya? Posisinya di mana? Apakah di bagian bawah atau di bagian tengah atau justru di puncak atasnya gitu ya. Nah, yang kedua kita harus tahu trennya ya. Ini tadi yang saya katakan, trennya itu uptrend apa downtrend. Yang ketiga, kita harus bisa support dan resisten. Kita harus tahu support dan resistennya di mana. Ini kita pelajari besok. Nah,
Kita harus tahu juga pattern. Ya, ini pattern dan candlestick biasanya menjadi tambahan gitu ya. Ketika pattern itu bentuk dari grafik tertentu itu yang menandakan suatu sinyal-sinyal tertentu. Kalau candlestick-nya itu ya yang sudah saya katakan tadi seperti yang saya kotakin ini, itu termasuk dari sinyal candle gitu. Nah, nih circle ya, ini circle-nya ya. Bentuk dari grafik sahamnya bentuknya seperti ini terus. Gitu aja, bergelombang aja terus gitu ya. Kita harus tahu ketika kita mau masuk gitu ya, atau ketika kita mau beli, itu berada di circle mana? Apakah di stage pertama ya, circle pertama, atau circle kedua, atau justru circle ketiga, atau kita malah justru beli di circle keempat gitu ya. Ya, circle keempat di mana terjadinya penurunan seperti itu. Nah, kita harus paham ini posisinya dari mana, karena posisi ini sangat menentukan kita target profit kita berapa, stop loss kita berapa, kita pengen keuntungan berapa, itu sangat menentukan. Nah, dalam setiap siklus itu juga kita memiliki psikologi. Ketika di atas itu pasti euforia, dan kebanyakan orang terlena gitu ya, kalau udah punya profit banyak, terlena apa? Terlena tidak memantau dari pergerakan saham itu sendiri, sehingga dia terlena, lupa akan tanda-tanda reversal. Nah, jadi keuntungan yang didapatkan justru bukan keuntungan maksimum, gitu ya, keuntungan maksimum, tapi malah justru mengakibatkan keuntungannya berkurang, gitu, karena lalai terhadap reversal, itu tanda reversal. Nah, kalau terjadi penurunan pasti akan ada rasa takut, panik, gitu ya, sehingga titik bawahnya wah depresi. Itu yang kemungkinan besar dialami oleh investor-investor yang mempunyai di Unilever, ICBP, INDF itu ya, merasa depresi gitu ya. Bukan depresi dalam arti dia stres dan lain-lain, tapi merasa aduh kok ini sahamnya kok ya nggak ada kenaikan gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang emang kita niatnya untuk jangka panjang ya udah biarkan saja gitu ya, biarkan saja. Tapi ada sisi psikologisnya seperti itu. Nah, sebenarnya macam-macam dari tren itu bukan hanya ada uptrend sama downtrend saja. Ya, di mana uptrend adalah posisi kecenderungan untuk naik, kalau downtrend itu turun. Tapi ada yang namanya sideways. Sideways itu apa? Pergerakan saham ya di sekitaran itu saja, gitu ya. Jadi nggak naik, nggak turun ya, datar di area situ gitu. Contoh, ini kita sudah lihat ya, kasat mata. Ini kan terjadi uptrend gitu ya, karena membentuk diagonal ke atas gitu ya. Grafiknya membentuk diagonal ke atas. Nah, kalau downtrend pasti membentuk diagonal ke bawah gitu, diagonal ke bawah, garis diagonal ke bawah. Nah, kalau sideways bagaimana? Kalau sideways ya dia tuh pergerakan harga sahamnya di area-area situ. Contoh yang ini yang saya kotakin ini. Yang saya kotakin ini harga sahamnya ya condong di harga situ. Jadi dia areanya datar gitu. Datar. Cenderungannya datar. Nggak ada terjadi peningkatan yang signifikan atau penurunan yang signifikan. Ya udah, harganya bergerak di kisaran harga-harga segitu. Itu namanya sideways. Nah, kita kasih contoh ya. Kita harus tahu circle-nya di mana gitu ya. Kita harus tahu bahwa ada circle pertama ya, atau stage pertama di mana berbentuk sideways, terus terjadinya breakout dari resisten dari stage pertama, terus membentuk yang namanya stage kedua. Stage kedua biasanya uptrend yang meningkat drastis itu. Lalu ada yang namanya stage ketiga. Stage ketiga itu dari euforia.
euforia. Banyak yang melakukan taking profit biasanya di situ. Nah, di sini yang biasanya lupa dan lalai, terlena akan reversalnya. Reversalnya terlena gitu ya, sehingga dia lupa untuk melakukan taking profit. Nah, ini sama seperti tadi ya, stage 1 dan 2. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada pagi hari ini ya. Teman-teman semua. Oke, saya kembalikan ke Mbak Prasti, monggo. Iya baik, terima kasih Bu Naili atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom ya dengan format nama, _NIM, _kelas, dan juga pertanyaannya. Atau mungkin bisa juga langsung speak up aja. Bagi peserta yang ingin bertanya, oh iya, ini ya, buat peserta yang aktif akan ada penilaian tambahan. Jadi mumpung ada kesempatan mungkin bisa bertanya terkait materinya. Tadi kan udah dijelasin ada uptrend, downtrend, mungkin ada yang belum paham gitu. Terus mungkin juga bisa ditanyakan kelebihan atau kekurangan analisis teknikal itu apa aja gitu. Mungkin bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung diketikin di chat aja ya. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya bisa tanya ya Bu Naili ya? Oh iya, boleh, monggo Mbak Prasti. Kan analisisnya ini kan ada dua ya Bu, ada teknikal sama fundamental. Ya. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya analisisnya itu kalau pakai teknikal itu apa aja ya? Oke. Mungkin kalau kelebihannya lebih simpel gitu ya. Kita cuma lihat, kita sudah sudah bisa tahu gitu ya. Lebih simpel daripada kita analisis fundamental yang sudah saya katakan tadi. Kalau fundamental kan harus cari satu-satu ya, ROA-nya, ROA yang bagus itu bagaimana, ROE, terus DER, itu kan ada indikator-indikator tertentu. Nah, lebih simpelnya di situ, karena justru dari sisi teknikal juga sekarang iPod dan lain sebagainya kan sudah memberikan fasilitas, ada penambahan indikator untuk melihat pergerakan sebuah saham gitu ya dari grafiknya, sehingga kita lebih simpel gitu ketika contoh saja kita gunakan salah satu indikator lah, MA gitu ya, moving average ya. Kita tambahkan ada moving average, ketika moving average berada di bawah chart berarti menandakan itu uptrend gitu. Sesimpel itu ya. Kalau moving average-nya di atas dari chart itu menandakan downtrend. Nah, sesimpel itu. Simpel. Tapi kalau kelemahannya dari sisi teknikal gitu ya. Menurut saya sendiri adalah terkadang kita lalai gitu ya. Lalai akan penggunaan kombinasi indikator-indikator itu. Ya, sehingga kita terlena juga ya. Contoh salah satunya ketika sudah mencapai puncak gitu ya. Itu kan harusnya kita paham tanda-tanda reversal untuk perbalikan arah itu yang harus kita pelajari, dan itu juga tidak pasti dan tidak tentu gitu. Karena itu semua tergantung oleh pasar juga. Seperti itu. Nah, sinyal yang sudah kita terapkan gitu ya, ada tanda-tanda seperti hanging man, inverse inverse hammers, shooting star, itu bisa saja kita jadikan sebagai salah satu sinyal, tetapi bukan sepenuhnya gitu ya. Sepenuhnya itu akan menandakan apa yang sudah kita pelajari, karena pergerakan dari technical itu pasti kembali lagi tergantung pada pasarnya. Kalau pasarnya nggak mendukung, gitu ya. Contoh saja sudah terjadinya sinyal
hammers gitu ya, di mana di situ ada sinyal buy. Nah, tetapi ternyata dalam kenyataannya setelah pembukaan pasar, pasarnya tidak mendukung. Artinya apa? Minat dari pembeli itu sedikit gitu. Nah, kalau minat dari pembeli sedikit, kan berarti menandakan IHSG turun. Nah, kalau IHSG turun ya otomatis tidak bisa mendorong dari si pembelian atau sinyal beli dari hammers itu tidak bisa mendorong untuk terjadinya uptrend seperti itu. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini yang harus diantisipasi dengan apa? Diantisipasi dengan kita harus rajin yang namanya stop loss gitu ya. Stop loss. Jadi kalau kita melakukan trader atau investor itu ada planningnya. Planningnya bagaimana kita stop loss di posisi berapa, ya, untuk apa kita melakukan stop loss ya, untuk mengamankan aset kita ya, sehingga aset kita itu ruginya tidak terlampau lebih jauh seperti itu. Nah, ini yang biasanya terjadi kesalahan di dalam analisis teknikalnya seperti itu. Terima kasih Bu. Ini sudah ada yang mau bertanya. Oke, boleh. Dari Murtiningsih, izin bertanya Ibu Naili, apa yang perlu kita perhatikan untuk mengoptimalkan analisis teknikal, nggih, Bu? Oke. Apa yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan analisis teknikal? Sebenarnya setiap orang gitu ya, setiap orang punya style dan gaya masing-masing gitu ya. Kalau kita lihat lagi lebih jauh lagi, ada posisi orang itu yang cenderung dia lebih suka savingnya lama gitu ya, hold-nya lama. Ada yang suka sama swing trading, ada yang suka scalper ya, scalper itu harian atau dalam menit, waktunya itu 1 menit, 2 menit atau bahkan jam, pokoknya paling lama itu dalam tempo 1 hari ya. 1 hari itu sudah melakukan taking profit. Nah, setiap orang itu ya, mulai scalper, swing trading, terus investor gitu ya, itu mempunyai strategi yang berbeda-beda ya. Strateginya berbeda-beda. Nah, itu bagaimana? Ya, itu yang harus kita pelajari lebih dalam. Kita pengennya yang mana gitu ya. Dan itu juga disesuaikan dengan porsi sisi resiko kita. Kalau scalping ya, scalping itu lebih kepada risikonya justru tinggi ya. Risikonya justru tinggi karena apa? Kalau kita retail itu tidak bisa menggerakkan pasar gitu. Nah, retail itu kan hanya beli 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu. Kalau orang-orang yang gede di bandar itu kan modalnya sudah besar. Jadi dia tuh mampu menggerakkan yang namanya volume perdagangan begitu. Ya paling kalau kita mah swing trading aja atau investing hold-nya yang sekitar 6 bulan gitu ya. 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Itu ya menggunakan indikator-indikator tertentu. Nah, indikatornya apa gitu ya. Nah, ini juga tergantung pada teman-teman gitu. Saya pernah baca buku ya, mengatakan jangan sampai kita menggunakan banyak indikator karena membuat kita semakin bingung untuk menganalisisnya ya. Ya, paling cukup 1 sampai 3 indikator itu cukup bagi saya. 1 sampai 3 indikator yang kita gunakan itu cukup. Seperti moving average, terus stokastik ya, terus volume perdagangan itu udah cukup. Ataupun kita cuman moving average tok juga nggak masalah gitu ya. Jadi optimalisasinya apa ya? Tergantung pada diri kita sendiri. Enjoy-nya kita itu pakai indikator apa, dan itu bagaimana Bu menyesuaikan diri? Ya harus latihan, kalau nggak latihan nggak bisa gitu. Menurut saya gitu. Jadi harus disesuaikan dengan diri. Oh, saya lebih condongnya pakai indikator ini, itu lebih cocok gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Naili. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang satu dari dari Muklas Saprudin MBS 3D.
Saya izin bertanya, kalau misal dari segi keakuratannya, analisis fundamental dengan teknikal lebih akurat yang mana menurut Bu Naili Amalia? Oke, lebih akurat mana? Kalau fundamental itu kan condong kepada kinerja perusahaannya. Kalau teknikalnya itu dilihat dari harga sahamnya, pergerakan harga sahamnya. Nah, kalau lebih akurat mana ya posisi kita mana dulu ya? Kita sebagai trader atau investor. Kalau investor justru harus penting itu. Penting kita harus mengutamakan sisi fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau kita pengennya swing trading saja, kita harus fokuskannya kepada teknikal gitu. Teknikalnya harus tahu, walaupun kebanyakan dari trader itu kan mengambilnya pada perusahaan second liner ya. Apakah perusahaan second liner itu fundamentalnya bagus gitu? Tidak bagus-bagus amat gitu ya. Tidak bagus-bagus amat, tetapi masih bisa kita perhitungkan, masih bisa kita maksudnya nggak buruk-buruk amat gitu ya, nggak buruk-buruk amat, nggak bagus-bagus amat, ya udah standar-standar saja. Ya hutang ya ada hutangnya, hutangnya banyak ya ada gitu ya. Contohnya second liner bagaimana ya? Contoh saja apa ya? WSBP ya. WSBP kayaknya. WSBP itu kan second liner ya. Banyak sih kalau second liner ya. Jepin gitu-gitu ya. Itu kan kita bisa manfaatkan dari sisi teknikalnya. Untuk apa? Untuk namanya capital gain gitu ya. Untuk mendapatkan capital gain. Karena di dalam saham ya kita pengennya dapat apa? Dapat capital gain sama dapat dividen. Tapi kalau dividen itu kan 1 tahun sekali. Nah, yang pasti kita inginkan ya di capital gain-nya. Kalau capital gain-nya ya harus memanfaatkan yang namanya pergerakan grafik, dan itu dilihat dari mana? Dari sisi teknikalnya gitu. Jadi dikatakan akurasi itu dari mana ya? Dari diri sendiri, kita posisinya sebagai apa gitu. Dan posisi beli itu sangat mempengaruhi. Ya, posisi kita beli itu sangat mempengaruhi, terus ditambah dari sisi fundamentalnya. Ya, jadi kita tuh harus bisa yang namanya mengkombinasikan gitu ya. Mix and match-nya sebuah analisis itu ya di situ. Gitu. Bagaimana kita berimajinasi terhadap sesuatu hal seperti itu. Oke, itu ya Mbak. Baik Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Dari Hasan Khairi, MBS 3E izin bertanya, ketika tren mengalami uptrend atau bullish tetapi ada penurunan sedikit lalu lanjut naik lagi, naik itu disebabkan karena apa ya Bu? Wajar, itu wajar ketika masih tergolong uptrend gitu ya. Tetapi ada koreksi-koreksi dikit itu wajar karena ada orang trader harian itu yang melakukan taking profit. Biasanya condongnya ke situ, melakukan aksi taking profit pada sebagian investor yang ada di saham tersebut, di saham perusahaan tersebut. Dan itu wajar saja. Jadi kita justru curiga ya kalau naik terus itu, curiga karena harga sahamnya fluktuatif. Kalau masih ada kecenderungan dia itu uptrend, nggak masalah, pasti akan terjadi koreksi-koreksi wajar. Itu wajar saja. Aksi taking profit itu. Baik, terima kasih Ibu Naili atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, dan tanya jawabnya sudah selesai. Bagi teman-teman yang masih join, diharapkan untuk absen di kolom chat Zoom ya. Nanti kemudian di screenshot dan ada link absensi di akhir.
Baik, selanjutnya kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di pertemuan ke-6 dan ke-7 yang membahas mengenai pengenalan kandel pola pergerakan saham, iris, sideways, dan bullish. Marilah kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Naili yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Izin live dulu ya, Mbak. Iya Bu, monggo Bu.